Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Up Kimia dan TPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai aturan penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Nah, langsung saja, untuk langkah pertama kita wajib tentukan biloks masing-masing unsur. Kemudian di langkah kedua, kita setarakan terlebih dahulu unsur yang mengalami perubahan biloks. Kemudian langkah yang ketiga, kita tentukan perubahan biloksnya. Nah, nanti perubahan biloksnya itu yang sesuai dengan jumlah unsur tersebut dalam senyawa ya. Jadi kalau dia dalam senyawa ada satu, berarti perubahan biloksnya untuk satu. Kalau di senyawa tersebut ada dua, perubahan biloksnya untuk dua buah atom dalam senyawa tersebut ya. Nah, kemudian langkah yang keempat, kita buat perubahan biloksnya sama. Kemudian untuk langkah kelima, kita lakukan langkahnya. Jika dia diminta dalam kondisi suasana asam, berarti kita setarakan muatan dengan menambah H+ di muatan yang lebih negatif. Kemudian baru langkah terakhirnya kita setarakan H dengan menambah H2O di yang kekurangan H ya. Nah, kemudian kalau untuk suasana basa, kita setarakan muatannya dengan menambahkan OH- di muatan yang lebih positif ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita setarakan H-nya dengan menambah H2O di yang kekurangan H. Berarti beda langkahnya. Kalau asam menambahkan H+, kalau basa menambahkan OH- ya. Nah, kemudian jika dia muatannya netral, berarti dia bentuknya bukan ion ya, gak ada plus minusnya. Kita setarakan manual. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita setarakan manual dengan urutan kita setarakan logam terlebih dahulu, kemudian non logam, selain H dan O ya, baru H dan O itu terakhir ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat saja untuk contoh yang pertama. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini terdapat reaksi Fe2+ ditambah MnO4- menjadi Fe3+ ditambah Mn2+. Dia minta dalam suasana asam. Nah, langkah yang pertama kita tentukan biloks masing-masing unsur dulu. Berarti ini biloks masing-masing unsurnya ya. Saya langsung saja, kalau kalian lupa cara menentukan biloks masing-masing unsurnya, bisa kalian tonton di video saya sebelumnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat, Fe biloksnya dia berubah ya, tadinya +2 jadi +3, oksidasi. Mn-nya biloksnya berubah, tadinya +7 jadi +2 ya. Nah, kita fokus ke unsur yang mengalami perubahan biloks saja nih. Langkah selanjutnya, kita setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Yang berubah biloks kan pertama Fe, ini jumlahnya 1, ini juga 1, berarti udah sama ya. Kemudian Mn di sini 1, di sini juga 1, sudah sama. Langkah selanjutnya, tentukan perubahan biloksnya. Nah, kita pakai perubahan biloks itu adalah sesuai dengan jumlah senyawanya ya. Kebetulan ini sama saja ya. Nah, berarti Fe ini biloksnya tadinya +2 menjadi +3. Berarti dia mengalami kenaikan 1 ya, atau oksidasi 1. Sedangkan Mn yang tadinya +7 menjadi +2, berarti dia mengalami penurunan 5 ya, atau reduksi 5. Langkah selanjutnya kita buat perubahan biloksnya sama. Yang ini kan oksidasinya 1, yang ini reduksinya 5. Berarti supaya sama bilangan oksidasi dan reduksinya, berarti yang oksidasi kita kali 5, yang reduksi kita kali 1 ya, biar sama-sama 5. Nah, efeknya nanti koefisien dari Fe ini kita kali 5 ya. Kemudian untuk yang MnO4- sama Mn2+, karena dia cuma dikali 1, berarti dia tetap ya. Langkah keempat sudah. Kemudian kita lakukan langkah kelima. Karena dia minta dalam suasana asam, berarti kita fokus ke yang warna merah.
kita setarakan muatan dengan menambah H plus di muatan yang lebih negatif. Kalau kita cek muatannya, Fe ini kan muatannya 2, karena koefisiennya 5 jadi plus 10. Mn ini dia min 1. Fe yang ini dia berarti plus 15 ya, koefisien 5, muatannya dia plus 3 untuk satu buah Fe, berarti plus 15. Mn ini plus 2. Sebelah kiri total muatannya kan dia plus 9 ya, sedangkan sebelah kanan ini plus 7. Berarti supaya muatannya sama, ini plus 17, maaf. Ini kan plus 9, ini plus 17, berarti kita tambahkan 8H plus di sebelah kiri. Sehingga muatannya kan sama-sama jadi plus 17 ya. Langkah selanjutnya kita setarakan H dengan menambah H2O di yang kekurangan H. Berarti sebelah kiri H-nya kan di sini ada 8 ya. Berarti sebelah kanan kita tambahkan 4 buah H2O. Berarti kesimpulan reaksi setaranya ini ya, ada 5Fe2 plus 1 MnO4- ditambah 8H plus menjadi 5Fe3 plus ditambah Mn2 plus ditambah 4H2O. Untuk meyakinkan bisa kita cek lagi jumlah unsur dan muatannya ya. Di sebelah kiri Fe-nya 5, Mn-nya sebelah kiri 1, ini 1, O-nya di sebelah kiri 4, di sini 4, H-nya sebelah kiri 8, sebelah kanan 8, muatannya plus 12 kurangi 1, jadi plus 11, plus 10 dikurangi 1, jadi plus 9 ya, tambah 8, ini jadi plus 17, sebelah kiri muatan totalnya plus 17, sebelah kanan 5 kali 3 berarti 15, tambah 2, 17 ya, ini kan 0. Berarti sebelah kiri dan kanan muatannya sama-sama plus 17 juga ya. Untuk contoh soal yang kedua, di sini ada reaksi C2O42- ditambah MnO4- ditambah H plus menjadi CO2 plus Mn2 plus ditambah H2O. Nah, seperti biasa langkah pertama kita tentukan dulu bilok masing-masing unsur ya. Berarti ini bilok masing-masing unsurnya ya. Seperti biasa kalau kalian lupa, cara menentukan biloknya bisa kalian lihat di video saya sebelumnya ya, mengenai cara menentukan bilok unsur. Nah, kemudian kita fokus ke unsur yang mengalami perubahan bilok, yaitu C2O42- menjadi CO2 ya. Nah, di sini si C ini kan yang mengalami perubahan bilok ya, yang tadinya plus 3 menjadi plus 4 untuk satu buah atomnya ya. Nah, C-nya kita setarakan, berarti koefisien CO2-nya kita taruh 2 ya, sehingga biloks dalam senyawanya jadi plus 8 ya untuk si C ini. Kemudian untuk yang MnO4- berubah menjadi Mn2 plus ya. Unsur yang berubah biloksnya yaitu si Mn ya. Nah, di sini Mn-nya dia koefisiennya udah sama ya, artinya jumlah Mn-nya 1, di sini juga 1. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan perubahan biloksnya. Nah, si C ini biloksnya berubah yang tadinya plus 6 menjadi plus 8 ya. Ingat, yang kita ambil itu perubahan biloksnya itu sesuai dengan jumlah unsur tersebut dalam senyawanya. Berarti kita pakai yang atas ya. Karena kalau C kan satu buah unsur dia itu plus 3, sedangkan untuk C yang di sini satu buah unsur C-nya itu plus 4 ya. Kita pakainya yang atas sesuai dengan jumlah senyawanya. Jadi sesuai dengan jumlah unsur dalam senyawa tersebut. Nah, tadinya plus 6 jadi plus 8, ini oksidasinya 2. Nah, kemudian untuk si Mn yang tadinya plus 7 menjadi plus 2. Berarti dia reduksinya 5 ya. Nah, kemudian kita buat oksidasi dan reduksinya sama. Berarti yang oksidasinya atau yang reduksinya bisa kita kali 2, sedangkan yang oksidasinya bisa kita kali 5. Efeknya nanti koefisien dari C2O4 sama CO2 ini kita kalikan 5 ya. Sehingga ini jadi 5 C2O42-, ini jadi 10 CO2. Kemudian untuk yang Mn, O4- dan Mn2+, ini dikali 2.
Langkah selanjutnya, ini kan masih dalam suasana asam ya. Kita setarakan muatan dengan menambah H plus di muatan yang lebih negatif. C2O42-, ini muatannya min 10 ya, karena koefisiennya 5. Kemudian ini muatannya min 2. Kemudian ini muatannya 0. Yang ini muatannya plus 4 ya. Nah, berarti total muatan sebelah kiri min 12. Sebelah kanan plus 4. Berarti kita menambahkan H plus di muatan lebih negatif ya. Min 12 supaya jadi plus 4. Nah, berarti ini ditambah 16 H plus ya. Nah, sebelah kiri. Sehingga muatannya kalau kita hitung, sebelah kiri kan ini min 12 tambah 16 plus 4 ya. Ini juga sama, dia muatannya plus 4. Nah, sekarang muatan ini sudah sama. Langkah selanjutnya, kita setarakan H dengan menambah H2O di yang kekurangan H. Berarti sebelah kiri H-nya ada 16, sebelah kanan belum ada ya. Berarti ini kita tambah 8H2O. Berarti kesimpulan reaksi yang sudah setaranya seperti ini ya. Nah, bisa kita cek ulang. C-nya sebelah kiri 10, ini juga 10 ya. O-nya 5 kali 4, 20. Tambah 8, 28. Sebelah kanan 20 tambah 8, 28. Kemudian H-nya sebelah kiri 16, sebelah kanan juga 16 ya. Kemudian muatannya min 10, min 12, berarti plus 4 ya. Nah, ini juga sama-sama plus 4. Berarti ini reaksinya sudah setara ya. Nah, untuk contoh soal berikutnya, di sini ada reaksi Cl2 plus OH- menjadi Cl- ditambah ClO3- plus H2O. Nah, untuk OH- dan H2O ini bisa kita abaikan terlebih dahulu ya. Artinya, reaksi ini minta dalam suasana basah ya. Nah, langkah pertama seperti biasa, kita tentukan dulu biloks masing-masing unsur. Berarti ini biloks masing-masing unsurnya ya. Nah, kemudian ini kan merupakan reaksi autoredoks ya, di mana si Cl2 ini mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus ya. Nah, kemudian kita langsung fokus ke unsur yang mengalami perubahan biloks ya. Yang pertama, ini kan Cl2 berubah menjadi Cl- ya. Nah, kita setarakan dulu unsur yang mengalami perubahan biloksnya. Cl2 berubah menjadi Cl-. Ini kan reduksi ya. Nah, kita setarakan. Di sini kan Cl-nya ada 2, di sini baru 1, makanya di sini koefisiennya kita kalikan 2 ya. Sehingga biloks dalam senyawa tersebut jadi min 2 si Cl-nya ya. Untuk satu buah Cl sendiri biloksnya Cl tetap min 1 ya. Dalam senyawa ini karena dia ada 2-nya, berarti biloksnya jadi min 2. Kemudian untuk reaksi oksidasinya, Cl2 ini berubah menjadi ClO3-. Jadi ini teknik untuk autoredoks, cara PBO, Cl2-nya kita tulis 2 kali ya. Nah, yang ini Cl2 ini berubah menjadi ClO3- ini ya. Seperti biasa, ini kan Cl2-nya ada 1, di sini Cl2-nya, ini Cl2-nya ada 2, di sini Cl-nya ada 1. Sehingga koefisiennya ini kita kalikan 2 ya. Kita abaikan aja nih Cl yang ini. Kita fokus ke Cl ini berubah menjadi ini ya. Makanya ini koefisiennya ada 2-nya ya. Sehingga biloks dalam senyawa ini berubah menjadi plus 10 ya. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan perubahan biloksnya. Tadinya 0, biloksnya berubah menjadi min 2. Ingat, yang kita tarik perubahan biloks itu sesuai dengan jumlah unsur tersebut dalam senyawanya ya. Kadang-kadang suka salahnya di sini. Berarti ini mengalami reduksi 2 ya, atau turun 2. Sedangkan untuk Cl21-nya lagi tadinya 0 jadi plus 10. Berarti dia oksidasi 10 ya. Nah, selanjutnya kita tentukan perubahan biloksnya sama ya. Berarti yang reduksi bisa kita kalikan 5, yang oksidasi kita kalikan 1 ya. Efeknya ini kita kalikan koefisiennya kali 5 ya, sehingga ini jadi 5. Yang ini tadinya asalnya 2 dikali 5 jadi 10 ya. Kemudian
Untuk sisa yang satunya lagi, si Cl2 menjadi ClO3-, ini kita kalikan 1. Sehingga ini tetap ya, Cl2 berubah menjadi 2 ClO3-. Nah, selanjutnya kita setarakan muatan dengan menambah OH- di muatan yang lebih positif. Berarti ini muatannya 0, ini muatannya 0, ini muatannya -10, ini muatannya -12. Karena diminta dalam suasana basah, berarti kita menambahkan OH-. OH- itu kan muatannya negatif. Berarti kita tambahkan di yang lebih positif. 0 supaya jadi -12, otomatis sebelah kiri kita tambahkan 12 OH-. Langkah selanjutnya kita setarakan H dengan menambah H2O di yang kekurangan H. Berarti kita tambahkan di sini 6H2O ya, supaya H-nya sama-sama 12. Berarti kesimpulannya reaksi yang sudah setaranya seperti ini ya. Nah, Cl2 ini bisa kita gabungkan kembali ya, menjadi 6Cl2. Untuk lebih memastikannya, bisa kita cek ulang lagi ya. Sebelah kiri Cl-nya ada 12. Ini kan 10. Ini 2. 12 sama ya. O-nya sebelah kiri 12. Sebelah kanan 2 kali 3, 6. Tambah 6, 12. H-nya ini ada 12. Ini juga sama. 6 kali 2, 12. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, soal nomor 4, di sini ada reaksi KMnO4 ditambah Ki ditambah H2O menjadi MnO2 ditambah I2 ditambah KOH. Berarti ini untuk yang muatannya netral ya. Berarti di langkah terakhir kita gunakan step yang ini. Langkah pertama seperti biasa, kita tentukan bilog masing-masing unsur dulu. Berarti ini ya, bilog masing-masing unsurnya. Kalau kalian masih pusing, bisa kalian lihat video saya sebelumnya ya. Saya langsung saja. Nah, kemudian kita fokuskan ke unsur yang mengalami perubahan biloks. Yang pertama itu biloks Mn pada KMnO4 menjadi biloks Mn pada MnO2. Di sini kan biloksnya berubah, tadinya +7 menjadi +4. Kita setarain ya. Kebetulan ini sudah sama-sama 1 ya, sudah setara. Kemudian unsur yang mengalami perubahan biloks lagi, I pada Ki menjadi I pada I2 ya. Nah, I di Ki ini biloksnya -1, sedangkan I pada I2 ini biloksnya 0 ya. Nah, di sini koefisiennya saya kasih 2. Kenapa? Karena di sini kan I-nya ada 2, sedangkan di sini I-nya ada 1 ya. Sehingga ini koefisiennya wajib kita setarakan terlebih dahulu. Sehingga bilog unsur I dalam senyawa tersebut menjadi -2-nya. Nah, kemudian untuk H2O dan KOH ini sama sekali tidak mengalami perubahan bilog. Berarti ini bisa kita setarakannya di step terakhir saja ya. Atau kita H2O dan KOH ini bisa kita abaikan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, kita tentukan perubahan bilogsnya. Mn ini yang tadinya +7 menjadi +4. Berarti dia mengalami penurunan 3 ya. Atau reduksi 3. Sedangkan yang I itu, dia bilogsnya berubah tadinya -2 menjadi 0. Berarti dia oksidasi 2 ya. Kemudian kita buat perubahan bilognya sama. Yang reduksinya kita kalikan 2, yang oksidasinya kita kalikan 3. Biar sama-sama perubahan reduksi dan oksidasinya 6 ya. Efeknya si KMnO4 koefisiennya dikalikan 2 ya. Begitu juga dengan MnO2. Sedangkan yang Ki dan I2 berarti dikalikan 3 ya. Berarti jadinya 6Ki ditambah 3I2. Berarti perubahan bilogsnya udah kita buat sama. Yang H2O dan KOH kita tulis ulang saja. Nah, untuk langkah kelima, karena molekulnya netral, kita gunakan cara yang orange ini ya. Atau yang cara netral ini. Nah, untuk koefisien KMnO4,
KI dan MnO2 serta I2 ini tidak akan diubah kecuali terpaksa ya. Langkah selanjutnya kita setarakan manual dengan urutan logam, non-logam, H dan O terakhir ya. Berarti kita cek K-nya dulu. Sebelah kiri K-nya ini 2, ini 6, berarti total sebelah kiri ada 8 ya. Di sebelah kanan sumber K cuma ada di sini saja ya. Dan ini belum ada koefisiennya. Berarti supaya setara ini kita kasih 8 KOH ya. Agar K-nya sama-sama 8. Kemudian kita setarakan MN-nya. Sebelah kiri MN-nya 2. Ini juga MN-nya 2. Sudah sama ya. Selanjutnya kita setarakan I. I-nya di sini 6. Di sini 6. Sudah setara ya. Langkah selanjutnya baru yang H. Sebelah kiri H-nya ada 2. Ini juga koefisiennya belum kita ubah. Sebelah kanan H-nya ada 8. Otomatis supaya H-nya sama-sama 8, berarti koefisien di H2 tersebut kita beri 4 ya. Langkah terakhir kita cek O-nya. Sebelah kiri O-nya 8 tambah 4, 12. Berarti ini 4 tambah 8, 12 juga. Berarti reaksinya ini sudah setara ya.